Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya bibtaghi mardatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syurna ma'ahum برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم Surat An-Nisa di ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kesempatan kembali beristiqomah dalam menjalankan ibadah, terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Dan juga bersyukur kita hari ini adalah Sabtu pertama di 2025 ya. Dan juga tanggal 4 Rajab 4 Januari. Barengan banget ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, diberikan selalu kekuatan oleh Allah, sehingga berlalu hari demi hari, tambah pekan demi pekan, bahkan bulan disusul dengan tahun. Bukan berarti untuk menyurutkan kita untuk menjadi kendor dalam masalah ibadah, tapi mudahan lebih meningkat, lebih taat, bahkan mudahan lebih istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam tidak hentinya terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak bisa hadir karena ada sesuatu. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah sakitnya. Dan yang punya masalah mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Yang lagi bangkrut mudah-mudahan bangkit. Yang lagi patah hati mudah-mudahan senang. Insyaallah ya. Dan juga kita berdoa hari ini orang banyak datang ke Sekumpul, yaitu mau menghadiri haulnya Abah Guru Sekumpul yang ke-20 ya. Kita yang tidak bisa hadir, kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus kepada Guru Sekumpul, mudahan walaupun tidak di kesana, tapi barokahnya kita dapat insyaallah. Dan memang kalau dilihat dari secara keseluruhan Indonesia ya, ini para wali-wali Allah itu kayak kompromi. Jadi meninggalnya itu banyak di bulan Rajab. Jadi mulai Wali Songo, Habib Ali, Habib Ani sampai ke sini, sampai ke Jawa Barat, termasuk guru kami juga kemarin baru selesai juga. Itu langsung ke sini juga sama. Itu rata-rata bulan Rajab. Masya Allah. Apa rahasianya beliau? Tapi yang jelas di bulan Rajab itu ada bahasa Rajabiyun. Rajabiyun itu adalah kumpulan para wali. Jadi setiap bulan Rajab itu mereka kumpul di belakang Gunung Jabal Qof. Kalau sekarang Istana Raja. Kalau dulu tuh di situ katanya perkumpulan para wali itu setiap bulan Rajab. Itu Rajabiyun. Mudahan kita dapat barokah dari beliau-beliau, walaupun tidak sezaman atau mungkin tidak jadi santrinya, tapi paling tidak kita sering mendoakan beliau, mudahan nanti di yaumil qiyamah dapat kita barokah dan syafaat daripada guru-guru kita insyaallah. Wa khususan Abah Guru Sekumpul wa jami'il auliya illahi ta'ala bi masyariqil ila maghrib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini kalau haul tuh yang besar itu dua. Pertama di Solo, Habib Ali. Yang kedua Abah Guru Sekumpul. Yang lain juga besar, tapi tidak sebesar yang dua ini. Sekalinya haul itu ribuan manusia hadir. Masya Allah. Dan itu kalau pejabat yang ngumpulin perlu duit itu. Perlu banyak duit itu ya keluar. Tapi kalau guru sekumpul yang ngumpulin, Masya Allah. Kitanya yang ngeluarin duit. Dan hebat. Itulah kalau Allah sudah pandang manusia dengan penuh kasih rahmat, penuh dengan pandangan maghfirah dan ampunan, bahkan penuh dengan
kasih sayang dan cinta dari Allah, maka semua makhluk akan sayang juga dengan beliau. Dan itu kuncinya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau cinta dengan Nabi Muhammad, maka seluruh makhluk disuruh oleh Allah cinta kepada beliau. Itu kuncinya, itu Nabi Muhammad. Kalau orang nanya, mana buktinya Bagulus Kumul itu wali? Nah, itu manusia berdatangan itu banyak begitu. Itu cirinya wali. Nah, kalau kita ini wala nggak bakalan gituin, Pak. Kalau wali itu begitu. Cirinya kewalian tuh. Makin kesana, makin lama meninggalnya, makin wangi. Nggak bisa dicegah sudah. Kita yang tidak jadi santrinya paling tidak ngikut aja. Bahkan kalau kita ini jauh, justru kita rugi. Karena di Ndanda juga itu sudah wali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini akan penjelasan hukum-hukum waris ini. Pokok-pokok warisan ini. Suruh ngotak nih ulun nih. Wah, lupa lagi bab waris nih. Ada kalau dalam kitabnya itu setiap hukum fikih pasti ada hukum waris. Kalau mau hukum waris yang khususnya ada kitab rohbiyah namanya itu. Kitab rohbiyah itu hukum khusus warisan. Kalau secara mendetailnya mungkin tidak akan kita bahas karena perlu waktu ini. Dan juga ilmu waris ini hukumnya fardu kifayah. Cukup sebagian dari kita, satu orang dua orang yang tahu itu sudah cukup, semuaan tidak jadi dosa. Tapi kalau kita semua tidak tahu, sekampungan tidak ada yang tahu hukum waris, maka semuaan dosa. Dan ilmu waris itu adalah ilmu yang duluan diangkat oleh Allah dari alam dunia ini. Tapi bukan berarti diangkat ilmunya. Ilmunya tetap ada sampai kiamat. Tapi yang dimaksudkan diangkat itu, kata Nabi, itu adalah diangkat orangnya yang banyak tidak mau mengamalkan ilmu waris. Jadi kebanyakan tidak dipakai ilmu waris. Sehingga disebutnya diangkat. Tentu ini adalah hasanah keislaman kita. Karena ilmu waris ini adalah satu ilmu untuk membagi harta tirkah mayit atau peninggalan mayit. Bagaimanapun dari kita semuaan akan wafat, akan meninggalkan alam fana. Dan apa yang kita punya tentu harus ada pembagian. Dan pembagian itu dilakukan secara syariat. Karena di zaman dulu pembagian hukum waris itu hanya mereka-mereka yang sudah gede. Bahkan itu pun laki. Zaman jahiliyah perempuan tidak dapat warisan. Apalagi anak kecil. Laki pun juga tidak dapat warisan kalau masih kecil. Jadi yang gondol siapa? Orang gede aja. Bahkan ayat lirrijali nasibum mimma tarakal walidan ini pun juga sama. Asal muasalnya ini ayat turun disebabkan karena adanya Aus bin Sabit wafat pada waktu itu. Jadi ada nama sahabat namanya Aus bin Sabit. Beliau ini wafat, meninggalkan seorang istri, lalu 3 orang anak perempuan.
Dia anak perempuan 3, istri 1, namanya Ummu Kahah. Di samping dia itu punya anak perempuan, juga ada 2 anak yang beliau urus, yaitu anak dari pamannya, namanya Suwaid dan juga Arfajah, diurus. Begitu beliau wafat, ini Suwaid dan Arfajah, anak hasil dari pamannya itu, ini tiba-tiba bawa harta warisannya. Jadi anak paman ini gimana ya, menguasai seluruhnya, dibawanya sama dia. Pokoknya onta dibawa, kambing dibawa, semua aset dibawa, surat-suratnya pun dibawa sama dia. Sehingga pada waktu itu tidak ada sedikit pun istrinya dikasih, anaknya dikasih. Lalu pada waktu itu beliau, istrinya ngadu ke Nabi. Nah enak kalau zaman Nabi, enak, apa-apa tinggal ngadu kan ke Nabi, nanti turun ayat. Loh, sekarang ngadu mana kita? Datang istrinya ke Nabi, lalu unjukkan tentang masalah itu. Kata beliau, kata istrinya, mata Aus bin Sabit wa taraka salasa banatin wa ana imratu wa lam yakun yandima anfaqu alaihinna wa taraka malan hasanan fa akhadahu Suwaid wa Arfajah wa lam yu'tiyani wala banatihi syai'an. Kata istrinya, ya Rasulullah, Aus bin Sabit itu telah wafat dan beliau meninggalkan aku dan juga anaknya nih yang 3 nih. Sementara walam yakun indi ma anfaqahu alaihin, aku tidak punya apa-apa untuk dinafkahkan kepada anakku ini. Dan itu Sabit, Aus bin Sabit itu meninggalkan harta ada banyak. Cuman fa akhadahu Suwaid wa Arfajah. Suwaid, Arfajah bawa semua. Aku nih enggak dikasih apa-apa ya Rasul. Begitu dengar laporan itu, panggil dua-duanya sama Nabi, ditanya. Kata Nabi, auladuha yarkabanna farosa, perempuan itu bakal nunggang kuda, wala yahmilunna kallan, perempuan itu tidak bisa membawa onta, wala yangkina aduwan, dan perempuan itu tidak bisa berlari cepat. Ini bahasanya kinayah sebetulnya. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi ini? Jadi artinya perempuan itu lemah. Kenapa kamu bawa hartanya? Itu. Kenapa kamu rekrut semuaan? Nah, kala itu ayat waris belum turun. Ayat waris belum turun. Nah, karena baginda Rasul itu menjawabnya belum sepenuhnya seperti ini, maka turunlah ayat ini. Itu bentuk untuk pembagian apa yang dibawa oleh Suwaid itu haruslah dibagi. Maka kata Allah, rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi bagi laki ada bagian, bagi perempuan pun juga ada bagian. Lirrijali, bagi laki-laki, anak laki-laki maksudnya. Nasibun, ada bagian, mimma tarakal walidani, mimma dari apa tarakal walidani yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya, wal aqrabuna, dan juga kerabat, walin nisa'i, dan bagi perempuan pun nasibun, ada bagian, mimma tarakal walidani, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabuna, dan kerabatnya, mimma qalla minhu, dari apa yang sedikit, minhu dari itu harta, au kasur, atau banyak, sedikit atau banyak perempuan pun dapat bagian, gitu maksudnya.
nasiban mafruḍa, dengan bagian yang telah ditetapkan. Wa idza hadaral qismata, bila mana hadir al qismata pada pembagian waris, siapa yang hadir? Ulul qurba, golongan kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, warzuquhum, maka berilah mereka rezeki oleh kalian, minhu, dari itu harta. Wa qulu, dan ucapkanlah lahum, kepada mereka, qaulan ma'rufa, dengan ucapan yang baik. Wal yakhshal ladzina la taraku, dan hendaklah waspada, takut, siapa? Alladzina, orang-orang, lau taraku, apabila mereka meninggalkan atau kalian meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di'afa, turunan yang lemah. Khafu alaihim, khawatirlah kalian, alaihim, terhadap mereka. Waliyattaqullah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu, dan hendaklah ucapkan oleh kalian, qaulan sadida, ucapan yang benar. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ya'kuluna, yang mereka itu memakan, amwalal yatama, harta yatim, zulman, secara zalim, innama ya'kuluna, dan pastinya mereka memakan, fi butunihim, di perutnya mereka itu, naro, api. Wa sayaslawna, dan kelak bakal masuk mereka itu, sa'ira, pada api yang sangat panas, sa'ir. Nah, segitu dulu. Nanti pembagiannya, yusikumullahu fi auladikum. Lirrijali, kata Allah, bagi laki-laki itu ada bagian, nasibun, ada bagian, mimma tarakal walidani, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabuna, dan juga kerabat. Demikian juga walin nisa, perempuan, nasibun mimma tarakal walidani, ada bagian juga yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun, dan kerabatnya, mimma qalla minhu aw kasur, sedikit ataupun banyak, tetap kebagian juga. Nasiban mafruḍa, dengan bagian yang telah ditetapkan, ay maktu'an, yang telah dipastikan untuk diharuskan pemasrahan itu harta kepada mereka. Tentu kalau seandainya liatin dalam bahasa ini, kita harus lihat dulu dari masalah laki dengan perempuan ini. Bagian laki dengan perempuan ini siapa aja? Maka di dalam Rahbiyah itu disebutkan, orang yang dari pihak laki yang dapat warisan itu ada 15 di antara. Sementara dari pihak perempuan ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 11. Sedikit. Itu 15 itu secara tafsil ya. Kalau secara ringkasnya 10. Paling tidak dari ahli waris ini semua, yang 10 itu, pertama anak laki. Kalau dari zat laki nih, ini kan lirijali walin nisa. Kita lihatin dari segi lakinya dulu. Anak laki, kemudian cucu lelaki dari anak lelaki, dan seterusnya ke atas. Lalu kemudian bapak, kakek, suami, saudara laki-laki sekandung, saudara lelaki sebapak, saudara lelaki seibu, anak laki dari lelaki sekandung, ponaan betul. Lalu kemudian anak laki saudara lelaki sebapak, ponaan masih. Lalu kemudian ada paman sebapak, sebapak sekandung. Ada lagi paman yang saudara sebapak. Ada anak dari paman, anak laki dari paman, yang sebapak, sepupu berarti. Lalu ada lagi seorang laki-laki
yang membebaskan budak, muktik. Kalau ini nggak mungkin ada. Itu adalah jadi jihad laki. Jadi secara tafsilannya ada 15 kalau laki. Sementara kalau ada jihad perempuan itu 10, ada menyebutkan 11. 11-nya ada muktik yang dibebaskan. Berarti pertama ibu, 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. Kemudian nenek dari pihak ibu. Yang kelimanya ada nenek dari pihak bapak. Lalu ada ibunya kakek dari pihak bapak, buyut perempuan. Terus kemudian ada saudara perempuan sekandung, ada saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, lalu kemudian ada istri, dan yang ke-11-nya adalah orang perempuan yang membebaskan budak, muktik. Itu jihad perempuan. Kalau semuaan misalkan dari laki itu ada 15-15-nya ada misalkan, yang dapat warisan itu ya cuma 3. Yang dapat warisan itu cuma 3 sebenarnya. Tidak semuaan mendapatkan warisan. Kalau misalkan semuaan itu ada, hanya anak laki-laki, bapak, suami. Kalau istri juga sama. Kalau misalkan si istri itu ada 11-11-nya ada, yang dapat warisan cuman ibu, anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki, dan juga istri. Kalau semuaan ada. Tapi kan tidak. Nah ini dalam ketentuannya nanti bisa dilihat dari kenyataannya dulu. Maksudnya bisa dihitungnya warisan itu ketika nanti dilihat dari kenyataan dulu. Artinya gini, ketika ada seorang itu wafat, suaminya atau istrinya, lalu liatin tirkahnya ada nggak? Peninggalannya ada nggak? Kalau nggak ada ya ngapain diwarisin? Ada dulu warisan. Terus warisan ketika itu ada, tidak boleh dulu warisan itu dibagikan sebelum ada hal-hal yang berkaitan dengan mayit, dibagi dulu. Misalkan mayit ini ada hutang, maka hutangnya bayarin dulu dari tirkahnya. Mayit ini ada wasiat, maka wasiatnya bayar dulu dari tirkahnya. Mayit ini misalkan punya gadaian yang belum terbayarkan, maka bayar dulu itu. Atau mayit ini ada pengurusan mayit, pengurusan jenazah. Ketika dia wafat, diurusin dari harta. Maka ketika itu sudah dikeluarkan, maka sisanya bagi ke ahli waris. Jadi jangan dulu diwariskan semuaan. Ini diwarisin sudah dibagi, baru dibayarin. Dari siapa yang bayarnya nanti? Dari bagian siapa nanti yang diambil? Jadi diusahakan dulu yang bertalian dulu dengan mayit itu, keluarkan dulu semua. Baru nanti sisanya berapa bagi ahli waris. Dan juga ada hal-hal yang tidak diperkenankan menjadi turunan warisan. Misalkan ada harta hasil maling, gak boleh jadi warisan. Lo harta orang kok, gak asal itu jadi warisan. Atau harta yang memang sudah dikasihkan oleh mayit semasa hidup, dihibahkan atau diwakafkan setelah wafat, gak boleh diambil. Ini kesalahannya kita, kadang-kadang ada orang anak digugatnya tuh, yang sudah dikasihkan oleh ahli mayit, digugatnya sama mereka. Akhirnya keluar, ada kasihan tuh bapaknya. Bapaknya sudah bagus-bagus, anaknya. Karena jangan ada anak itu biasanya menghijab seluruhan.
Kan ada misalkan kasusnya itu orang kaya banget. Sementara begitu wafat, orang tuanya sudah tidak ada, anaknya nggak ada. Yang ada adalah saudara-saudaranya. Maka ini baru bisa lari ke saudara. Dan tentu ini harus dilihat dulu dari segi nggak bisa di awang-awang gitu. Awang. Nah, itu sekelumit dari sekilas saja dulu. Nanti pada akhirnya nanti Bapak kalau misalkan menikah ya udah datang aja ke rumah lah. biar biar saya hitungkan aja dah. Cuman saya ini kalau disuruh ngitungan ini kadang-kadang juga kapok saya. Hitung warisan tuh kapok kadang. Kenapa kapoknya? Mikir terus-terusan, bagiannya nggak ada. Padahal aslinya ada sebetulnya. Ayo coba. Wa idza hadaral qismat ulul kan ada tuh bagiannya. Mau matok gimana gitu nggak enak, nggak dipatok nggak ngerti. Itu pernah Pak saya ngitung waris. Wah, ini masih di Jawa Barat. Orang ini kaya dengan bini pertama. Selepas itu cerai, tapi hartanya nggak dikasih, nggak gono gini gitu, dibawa sama laki. Gak lama 2 bulan kemudian lakinya wafat. Mungkin karena kencang kali ya bini keduanya ini. Wafat. Nah begitu sudah wafat, ini hartanya tuh diklaim sama istrinya yang kedua. Ini kasus nih. Diklaim. Sementara harta ini didapat dengan istri yang pertama. Lalu dibawalah ke ranah sidang. Nah, datanglah orang istri pertama nih. Kira-kira Pak Ustadz dapat nggak saya? Oh dapat banget saya. Sampean dapat dari mana? Karena ini harta saya. Oh iya, cuman nggak dikasihkan. Apa saja yang ditinggalkannya? Ya sedikit aja sih Pak Ustadz. Mobil 9, waktu itu. Ya, terus perusahaan, oh kayak Pak Sumar nih, perusahaannya gitu. Apa namanya tuh? Oh, toko besi-besi kan. Material. Ya. Mobil 9, tanah sekian, surat-surat itu. Ternyata surat mobil itu atas nama istri yang pertama semua. Gaya juga istrinya. Akhirnya sidang. Kita hitungkan. Wah, ya hebatnya itu dari pihak kedua, istri kedua ini datangkan ustadz juga. Jadi pihak ustadz ini nyebutnya enggak dapat isi pertama tuh karena sudah cerai. Wah, saya ini ustadz dikasih berapa ini? Berani banget itu nyebutin begitu. Aduh, kacau gitu. Ya udahlah, itu kalau dihitung-hitung duitnya itu. Dari duitnya aja 12 miliar waktu itu. Ya dapatlah isi pertama. Semua. Tapi betul juga di pengadilan dapat isi. Begitu sudah dapat, sebulan kemudian datang ke rumah. Ngasih 200.000. Coba. Dari mobil 9, duit 12 miliar, 200.000 aja. Kapok kerjaan ini. Ya sudahlah, alhamdulillah itu juga rezeki kita 200.000. Tapi kan gak seimbang tuh. Harusnya dapat mobilnya 1 itu. Tapi itulah yang mikir kita, yang pusing kita mikirin gimana pembagiannya gimana. Sudah selesai pembagiannya nih, kamu dapat segini nih, anakmu dapat segini. Ternyata ini nggak ngerti. Ada bagian itu. Nanti pembagiannya di depan ya. Berapa persennya. Ada penada 1/3, 1/6, 1/8 itu nanti di 8. Ini baru
baru memulai saja. Nasiban mafruḍa, dengan pembagian yang sudah dipastikan. Maka karena ayat ini hadir, maka ketika itu Nabi menahan semua harta yang dibawa oleh Suwaid dan Arafajah itu ditahan oleh Nabi. Sampai pada akhirnya datang ayat yang menyuruh pembagian yusikumullah gitu kan. Baru dibagi oleh Nabi. Sehingga si istrinya mendapatkan 1/8, kemudian anak-anaknya mendapatkan 2/3. Itu karena sudah dibagi oleh Nabi. Dan sisanya baru anak pamannya gitu. Nah ini ketentuan warisnya itu mesti ada sebabnya dulu. Tapi kalau di zaman jahiliyah itu betul-betul anak perempuan nggak dapat waris. Lalu kemudian wa idza hadaral qismata ulul qurba. Bila mana hadir pembagian waris, siapa yang hadirnya itu ulul qurba, kerabat, orang-orang yang tidak dapat warisan nih. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakinu, dan orang miskin. Nah, kalau misalkan pembagian waris, hadir mereka nih. Tapi bukan ahli waris. Mereka itu hadir aja pengen tahu nih, kepo gitu. Datang nih warisan orang kaya kan, pembagian warisnya gede banget gitu, liatin aja mereka tuh. Nggak disebut mereka tuh, tidak termasuk ahli waris. Nah kalau ada hadir orang-orang macam seperti itu, apalagi yang bagiinnya tuh, kayak Ustadz tadi tuh, itu dibagiin dia kan, maka farzukuhum minhu, berilah mereka itu rezeki sedikit saja dari harta itu. Jangan liatin tok gitu. Walaupun mereka ini bukan ahli waris. Kenapa? Karena jabron li khatirihim. Karena nutup pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Barangkali dalam pikirannya itu ada sesuatu, awas. Aku rampok nanti saya. Kan bisa jadi tuh, ya kan? Liatin duit bertumpuk misalkan. Awas nah. Ternyata kebagiannya si Anu, si Kian, si Anu, wah banyak. Rumahnya itu gampang banget dipaling. Nah, jadi pikirannya kan kacau. Karena kalau lihat duit itu kan biasanya lain tuh. Lain. Kata pejabat itu orang keras itu belum kebagian jabatan aja. Sudah kebagian jabatan kan lembek juga. Sama hanya dengan ustaz. Wah haram, haram. Begitu kebagian aja. Agak-agak. Nah jadi untuk menambal pikiran-pikiran yang tidak-tidak, bagi. Kasih mereka. Itu dengan istihadnya pembagian tirkah. Ya sekedarnya aja. Berapa sih gitu. Dari sekian miliar itu paling tidak 10 juta bagi-bagi dah. Nah, misalkan gitu. Supaya mereka-mereka yang hadir ini tidak ada pikiran-pikiran. Jangan sampai pulang ke rumah sana, kita ini lihat aja ya. Kenapa nggak ada yang sedikit pun nih. Buat jajan kah gitu kan. Kalau yang hadirnya misalkan dari Anggana jauh-jauh tuh. Ya buat bensin kah gitu. Gitu. Jadi Allah pun nyuruh. Bahkan perintahan ini kalau menurut kacamata para madhab ini hukumnya sunnah. Berbeda halnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bahkan hukumnya wajib gitu. Baginya mereka ketika yang hadir itu bukan ahli waris tapi mereka hadir bagi. Kasih. Berapa aja. Makanya disebutkan farzukuhum minhu. Minhu itu ya syai'an. Sedikit aja. Qoblal kismah sebelum dibagikan menjadi ke ahli waris. Jangan sesudah dibagi ahli waris. Sebelum dibagi ke ahli waris, kasihkan. Kira-kira mas, dan nih bertiga nih anak ahli waris nih. Setuju nggak kalau kita sisihkan untuk mereka? Nah, silakan tetangga-tetangga kita nih. Ya sudah ayo. Sedikit aja. Sedikit dulu ya tergantung dari kesepakatan berapa aja. Mau 2 miliaran kah seorang gitu apa.
Habis dong kalau begitu. Aduh. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan ucapkanlah oleh para wali lahum terhadap ahli waris yang tidak kebagian tadi itu qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan yang baik. Artinya minta maaf, minta halal, kalian ini bukan ahli waris kami, tapi kami akan kasih sedikit. Jadi kalau misalkan kalian tidak dikasih, mohon maaf. Karena ini bukan ahli waris, karena kami yang ahli warisnya, gitu ya. Jadi kasih. Nah itu kalau ma'ruf itu begitu. Apalagi dihadirkan ke pengadilan misalkan supaya jadi saksi. Oh itu banget tuh harus diperhatikan tuh. Jadi saksi pulang, itu betul Pak, saya bersaksi ini hartanya Bapak Anu, Bapak Anu. Oh, misalkan kan, begitu pulangnya kasihlah. Jangan jadi saksi tapi nggak dikasih. Saksi itu gede banget pengaruhnya tuh. Tanda tangan pula, disumpah lagi, kan? Udah disumpah nggak dikasih duit. Kebangetan, kebangetan pedit. Lalu kemudian wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa? Setengah 7. Ah, udah aja. Udah dulu kah? Gak terasa setengah 7 ya? Udah dulu lah. Panjang banget ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan kita diberikan lagi kesempatan untuk terus istiqomah dalam bernima ilmu agama. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.